Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sulistianingsih dari kelas Teknik Informatika J UIN Suska Riau dengan NIM 120501265567. Di video kali ini saya akan berbagi tentang tutorial uji validitas kuesioner. Berikut adalah pembahasannya. Di sini saya akan melakukan uji validitas kuesioner dari hasil uji coba reliabilitas butir soal genap kuesioner angket media pembelajaran. Data ini saya dapatkan dari PDF skripsi pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah Gisting Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2019-2020 yang dibuat oleh Widya Suci dengan jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada Universitas Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro tahun pelajaran 2020 dan datanya terdapat pada halaman 86, yaitu saya ambil pada tabel 5 hasil uji coba reliabilitas butir soal genap kuesioner angket media pembelajaran pada soal genap. Baiklah, di sini sudah terdapat 10 nomor dan ada 5 pertanyaan yang ini. Pertanyaan 2, 4, 6, 8 dan 10. Kemudian di sini sudah terdapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah, langkah pertama kita cari yaitu total skor. Rumusnya adalah sama dengan sum tab, kemudian kita sorot dari data yang pertama hingga data yang terakhir, kemudian tutup kurung enter. Selanjutnya untuk tidak mengulangnya kita copy paste ke bawah, kemudian kita mencari korelasi. Rumusnya yaitu sama dengan korel. Di sini ada perintah array 1 dan array 2. Array satunya yang ini, titik koma, array 2. Kemudian tutup kurung. Selanjutnya karena kita akan menggunakan sel yang sama, maka di sini kita kunci menggunakan simbol dolar. Kemudian enter. Selanjutnya kita copy paste ke samping dan akan mendapatkan hasil seperti berikut ini. Kemudian degree of freedom. Di sini kita mempunyai data 10. Karena datanya 10, maka kita lepaskan 2 dikurang 2 sama dengan 8. Kemudian R product of moment. Karena di sini 8, maka R product of moment-nya kita ambil dari ini tabel R product moment pada data yang ke-8, yaitu 0,632. 0,632. Kemudian di sini ada kriteria dinyatakan valid jika R tabel lebih kecil dari R hitung. Jadi di sini sudah terdapat kesimpulan di sini
kesimpulannya yaitu pernyataan 2 dikatakan tidak valid, pernyataan 4 dan 10 valid, dan pernyataan 6 dan 8 tidak valid. Dapat kita lihat bahwa pernyataan 2 yang ini dinyatakan tidak valid karena R tabelnya lebih besar daripada R hitung. Kemudian pernyataan 4 dan pernyataan 10 ini pernyataan 4 dan pernyataan 10 dinyatakan valid karena R tabelnya yang ini dan ini lebih kecil dari R hitung. Kemudian begitu juga dengan pernyataan 6 dan 8 dinyatakan tidak valid karena R tabelnya lebih besar daripada R hitung. Baiklah, di sini kita bisa mencari uji validitas kuesioner ini menggunakan otomatis menggunakan Microsoft Excel, yaitu kita ke menu data, kemudian data analisis, kita cari korelasi, kemudian OK, kemudian kita input ranknya yaitu datanya yang ini sampai ke total score. Kemudian di sini untuk new worksheet fly, di sini kita buat namanya bebas. Contohnya yaitu validasi. Kemudian OK. Dan di sini sudah terdapat kolom 6. Di kolom 6 ini terdapat jawaban dari korelasi yang kita cari tadi. Untuk melihatnya kita gandengkan dengan yang kita cari menggunakan cara yang manual. Dapat kita lihat di sini hasilnya sama dengan yang kita cari secara manual dan menggunakan otomatis menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya di sini ada analisis dari yang kita kerjakan tadi. Saya sudah mencari analisisnya, yaitu ini. Pernyataan 2 memiliki signifikan, nilai signifikannya yaitu 0,579, lebih kecil dari 0,05, maka tidak valid dan berkolerasi. Analisis ini saya dapatkan dari sini, apa yang telah kita cari sebelumnya. Selanjutnya di sini kita mencari menggunakan SPSS. Kita ke aplikasinya. Baiklah, selanjutnya kita mencoba menggunakan SPSS. Yang pertama kita lakukan adalah mengcopy data sampai ke total score. Kemudian kita copy. Selanjutnya kita paste ke sini SPSS-nya. Kemudian kita ke variable view. Di sini pada name kita ganti var-nya menjadi X1, kemudian ini X2, X3, X4, X5, kemudian di sini kita ganti dengan kata total. Kemudian pada numerik di ujung kita pada weight-nya kita buat 2, decimal place-nya kita buat 0, kemudian OK. Begitu juga pada numerik kedua, pada weight-nya kita tulis 2,
decimal place-nya 0. Kemudian kemudian pada numerik 3 white-nya kita buat 2, kemudian di decimal place-nya 0. Kemudian selanjutnya pada numerik keempat begitu juga 2, 0, dan begitu seterusnya sampai numerik terakhir. Kemudian pada label kita ganti dengan X1, X2, X3, X4, X5, dan total. Selanjutnya di sini pada measure kita ganti dengan scaleless. Kemudian kita ke analis, kita pilih correlate, kemudian bivariate, kemudian kita shift klik, kita klik data yang pertama, kemudian kita shift klik ke data yang terakhir yaitu total, kemudian kita pindahkan ke variabel. Kemudian di sini kita pada correlation coefficient kita pilih person, test of significant to tail, kemudian flag significant correlation, kemudian kita oke-kan. Kemudian kita tunggu, maka di sini dia telah mendapatkan hasilnya, dan di sini hasilnya itu sangat detail, berbeda dengan apa yang kita cari menggunakan Microsoft Excel. Kemudian di sini kita copy dan kemudian kita pastekan ke Microsoft Excel. Kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.